Ya, adik-adik, sebelum itu mulai pelajaran di hari ini, Ibu mau bertanya untuk kalian tuh sudah tadi pagi sudah berdoa? Ya, kalau sudah berdoa, berarti kita lanjut saya ya. Sebelum itu mulai materi, Ibu mau tanya hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Sekretaris boleh minta absen? Absen dulu ya. Chelsea Dule, Elga Harbu Putih, hadir Ibu. Immanuela Deborah Kati, hadir Ibu. Indri Pati Hawan, hadir Ibu. Jeliasha Limpe Buai, Jeremy Manusama, Jason Fatima Salani, Jola Akelina, Jonele Haliwela, Jordan Notanukun. Ya adik-adik, karena Ibu sudah selesai mengabsen, kita mulai ya. Ya adik-adik, Ibu bisa perhatikan toh, Ibu sudah tunjukkan gambar di depan. Ada yang bisa jawab untuk itu atau tidak? Gambar-gambar apa saja yang ada di depan? Ada yang bisa angkat tangan atau jawab sama-sama juga tidak apa-apa. Bunga Rafflesia. Oke, ada lagi? Orang hutan. Ada lagi? Mau. Ada lagi? Apa lagi? Orang hutan. Pasti kalian bingung dengan dua gambar ini kan? Ya, karena dua gambar ini jarang untuk dilihat. Tapi adik-adik, kalau yang warna kuning sana itu namanya bunga kenanga. Bunga kenanga itu adalah sejenis bunga yang bunganya tuh hidupnya di daerah yang tropis. Bisa? Kalau yang di tengah, yang warna ungu itu namanya bunga suet atau titan arum. Ya, terima kasih adik-adik untuk jawaban yang sangat baik. Kita berikan aplaus dulu. Tadi kan adik-adik sudah menjawab semua yang ada di depan ini. Ibu mau bertanya lagi untuk kalian. Ada yang bisa jelaskan untuk Ibu mengapa Indonesia ini memiliki beragam flora dan fauna? Pakai bahasa sehari-hari juga tidak apa-apa. Ada yang bisa? Silakan coba. Karena Indonesia, menurut saya karena Indonesia memiliki iklim yang baik untuk pertumbuhan flora dan fauna. Oke, kita berikan aplaus. Jawaban dari jawaban yang sangat baik. Ya, adik-adik, Ibu mengucapkan terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat baik dan sangat benar. Ibu tidak menyalahkan jawaban-jawaban dari kalian. Nah, dari jawaban-jawaban itu, adik-adik bisa mengetahui bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat luas dan sangat banyak. Nah, oleh karena itu, Indonesia ini disebut dengan memiliki keanekaragaman hayati yang bisa juga disebut dengan biodiversitas. Contoh tentang biodiversitas? Keanekaragaman hayati. Jadi, adik-adik bisa tebak atau tidak? Pelajaran apa yang hari ini akan jelaskan? Keanekaragaman hayati. Tulis ya. Keanekaragaman hayati. Adik-adik, tujuan pembelajaran
capai di hari ini. Ya adik-adik, ini tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai hari ini, yaitu adik-adik mampu menjelaskan konsep keanekaragaman hayati dan mengidentifikasi 3 tingkatannya dengan contoh yang tepat. Ya, kita lanjut ya. Ya, adik-adik, nanti Ibu akan tunjukkan video untuk kalian tonton. Video ini berkaitan dengan materi keanekaragaman hayati. Dan di video tersebut kalian bisa mengetahui tingkatan-tingkatan apa yang ada pada keanekaragaman hayati. Setelah kalian menonton itu, nanti kalian akan dibagi dalam 4 kelompok. Di dalam 4 kelompok itu, kalian akan mendiskusikan tugas-tugas yang nanti Ibu berikan. Bisa paham? Bisa, Ibu. Jadi Ibu harap kalian bisa fokus, bisa teliti supaya jangan ada kekeliruan nanti di saat kerja kelompok. Bisa? Ketiga, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen Keanekaragaman ekosistem. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian pasti sudah tahu tentang ekosistem? Jadi adik-adik, di keanekaragaman ekosistem ini kalian akan melihat berbagai macam ekosistem lingkungan. Tempat tinggal apa? Hewan dan tumbuhan. yang beragam merupakan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan asal hidup berbeda. Akibatnya akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem vegetasi pegunungan, vegetasi padang rumput, vegetasi hutan pegunungan, hutan hujan tropis, pantai, air tawar, air laut, serta ekosistem buatan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren banyak tumbuh di pegunungan, sedangkan pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Nah, dari teman-teman, sebelum mengetahui jenis-jenis keanekaragaman hayati tadi, lalu bagaimana ya keanekaragaman fauna dan flora yang ada di negara kita? Sebagai negara yang terletak di daerah yang beriklim tropis dan berada di antara 2 benua, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brazil. Nah, pastikan adik-adik penasaran kenapa Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang luas. Tadi kan Ibu sudah jelaskan di awal kan? Kalau Indonesia ini berada di ranking kedua setelah Brazil. Adik-adik dari ketiga tingkatan tadi, menjelaskan 3 tingkatan tadi dan juga contoh-contohnya, Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Paham dengan video tadi? Ibu akan bagikan kalian dalam 4 kelompok. Jadi berhitung dari 1 sampai 4. Mulai dari adik. 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini, dan kelompok 4 di sebelah sini. Ya, jadi
adik-adik, karena kalian sudah ada dalam kelompok, tugas yang akan kalian kerjakan dari ibu, kalian karena sudah dan mungkin kalian bisa keluar dulu untuk mengamati, jadi ibu meminta kalian untuk menuliskan hewan-hewan dan tumbuhan yang kalian temui tadi pagi sebelum kalian datang ke sekolah, dan tentukan ketiga tingkatan tadi pada hewan dan tumbuhan tersebut. Bisa paham? Jadi contohnya kayak ayam. Contohnya hewan ayam. Tentukan pada tiga tingkatan itu. Tingkatan gen, ekosistem, dan tingkatan spesies. Bisa paham? Atau ada yang masih kurang mengerti? Boleh tanya? Silakan adik. 5 hewan saja. 5 hewan saja. Karena nanti ibu akan kasih waktu untuk kalian itu 10 menit. Karena kan kalian bilang kalian sudah paham dengan materi ini. Jadi waktu 10 menit untuk ibu tidak terlalu lama. Dan ibu yakin kalian pasti bisa untuk mengerjakan tugas itu. Setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, kalian akan diminta untuk presentasi di depan kelas. Bisa paham? Bisa, Bu. Waktu sekarang kan jam 11:55. Jadi jam 12:05 kalian sudah selesai. Bisa? Bisa. Kerjakan sekarang. Tidak pakai suara. Adik-adik, waktu sudah selesai ya. Di dalam proses presentasi itu akan ada timbal balik dari kalian, yaitu akan ada tanya jawab dari kalian kepada teman yang presentasi. Bisa paham? Bisa. Kelompok mana yang bersedia presentasi kamu kan? Kelompok satu silakan. Sambungan. Ya, terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 minta perhatian untuk teman-teman agar bisa mendengar hasil presentasi kami tentang keberagaman hayati yang kami temui dari lingkungan kami, dari rumah ke sekolah, dan kami akan membuat hewan-hewan dan tumbuhan itu menjadi 3 tingkatan.
Dan kepada teman saya untuk mempresentasi yang pertama dipersilakan. Jadi tingkatan G yang kami dapat misalnya hewan yang ada anjing, kucing, sapi, dan kata. Jadi kalau anjing itu dia sama bertingkat, misalnya anjing musli, anjing elder, sama anjing bulldog. Dan juga kalau kucing kita bisa lihat dari kucing Persia, Angora, sama siak. Dan juga kalau sapi dari sapi Madura, Bali, Sampres, dan Holland. Dan kalau kata kita bisa lihat dari kata hijau, kata kuning, dan kata coklat. Dan sedangkan tumbuhan dan tingkat G itu kita bisa lihat dari mangga goreng, mangga bulat, dan mangga manis. Dan juga mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning. Dan kacang kambing putih sama kacang panjang mengambut. Dan selanjutnya dari yang kedua yaitu tingkat spesies. Di sini kami mengambil hanya 2 contoh, yaitu yang pertama cicak dan kadal, dan yang kedua pohon kelapa, pohon pinang, dan juga pohon aren. Dan yang selanjutnya untuk tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem kami memiliki tiga ekosistem. Yang pertama perkebunan. Perkebunan yang ini adalah bayam, malam, ulat, nyamuk, cacing, sawi, kangkung, cabai, dan tomat. Sedangkan pantai itu pohon, pasir, kerang, terumbu karang, dan mangrove. Dan yang ketiga yaitu laut, atau yang ketiga laut. Yang kita ambil di sini itu lebih ke bagian pantai. Yang adanya itu pohon mangrove, pohon kelapa, kerang, terumbu karang, kepiting, dan juga rumput laut. Itu saya dari kami, dari 3 ekosistem ini memang saling berkaitan, tapi memang ada perbedaan dari adanya makhluk hidup dan juga tumbuhan dan juga hewan yang ada di ekosistem itu tersebut. Kita berikan aplaus untuk yang ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, Atau dan 4? kritik, saran, silakan. Kelompok 2, kelompok 3 yang di belakang. 4. Berarti kalian jawaban kelompok 1 ini sudah betul. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu mengucapkan terima kasih untuk jawaban-jawaban kalian yang sangat baik. Kita berikan aplaus untuk dari materi hari ini. Ada 3 dari kalian yang bisa membuat kesimpulan terkait dengan materi keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Ada yang bisa? Silakan adik cewek ya. Terima kasih atas jawabannya. Sini saya Singkat terkait materi keanekaragaman. Kesimpulan yang saya ambil yaitu kita bisa mengetahui keragaman sebuah hidup dan interaksi mereka di berbagai tingkatan mulai dari gen, spesies, dan ekosistem. Terima kasih. Berikan aplaus. Silakan adik. Ya, terima kasih. Saya akan kesimpulan dari keanekaragaman hayati. Kesimpulannya kalau itu kita cuma mengetahui dari keanekaragaman hayati dari variasi dan kehidupan bumi, dan kita bisa mengetahui dari tingkat gen sampai juga dengan tingkat spesies. Terima kasih. Kesimpulan yang sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Oke, adik-adik, di sini ada soal kuis yang nanti adik-adik akan kerjakan. Waktunya cuma 5 menit. 5 menit. Karena habis ini mau istirahat.
Lima menit saja deh. Ayo 5 menit saja. Waktu dimana sekarang? Ini waktu sudah selesai, jadi waktu kumpul. Ya, jadi terima kasih karena kalian sudah mengisi puisi dengan sangat baik. Nanti ibu akan periksa dan di minggu depan ibu akan kembalikan ke kalian. Ada tugas yang terakhir untuk kalian untuk menutup proses pembelajaran kita di hari ini. Tugasnya masing-masing mencari contoh-contoh lain terkait dengan keanekaragaman